panas. Kapal, tank, dan pasukan Rusia dalam perjalanan ke Ukraina saat negosiasi damai buntu. Rusia mengirim pasukan ke perbatasan Ukraina dan mengumumkan latihan angkatan laut. Pasukan di Moskow juga memperluas persiapannya untuk kemungkinan serangan ke Ukraina saat negosiasi menemui jalan buntu. 6 kapal pendarat Rusia melakukan perjalanan melalui selat ke Mediterania minggu lalu. 6 kapal tersebut mampu membawa tank tempur utama, pasukan, dan kendaraan militer lainnya. Intelijen militer Ukraina telah mengklaim bahwa Rusia memperkerjakan tentara bayaran dan memasuk pasukan proksinya di wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia juga diklaim memasuk bahan bakar, tank, dan artileri self-propelled sebagai persiapan untuk potensi peningkatan pertempuran. Kekuatan militer besar telah tiba di Belarus dari distrik militer timur Rusia. Menurut pejabat dan analis barat dapat memungkinkan Moskow untuk mengancam Kiev, Ukraina. Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, yang menjadi perhatian kami adalah gambaran totalnya. Ini adalah pengumpulan 100.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina dikombinasikan dengan pasukan yang bergerak ke Belarus selama akhir pekan. Angka-angka ini di luar apa yang kami harapkan sehubungan dengan latihan normal, ujarnya. Pejabat itu menambahkan, pasukan baru di Belarus mewakili peningkatan kemampuan Rusia untuk meluncurkan serangan, peningkatan peluang, peningkatan jalan, peningkatan rute. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pekan lalu mengatakan bahwa Putin sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Secara bertahap, Putin sadar bahwa jika dia tetap berada di jalur yang stabil dan dapat diprediksi, seperti ditunjukkan Biden, dia adalah pecundang yang ditunjuk, kata Pavel Baev, seorang profesor riset di Peace Institute Oslo dan seorang rekan non-residen di Brookings Institute. Sesuatu perlu dilakukan. Dia melakukan eskalasi ini dengan cukup tajam, lanjutnya. Upaya diplomatik pekan lalu tidak meyakinkan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, lalu terus terang dan substantif. Saya tidak bisa mengatakan apakah kami berada di jalur yang benar atau tidak di jalur yang benar. Kami akan memahami itu ketika kami menerima tanggapan Amerika di atas kertas untuk semua item proposal kami, kata Lavrov di Jenewa. Tetapi tidak ada rencana konkret untuk tidak lanjut dan kedua belah pihak dan tampaknya tidak dapat didamaikan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengulangi tuntutan maksimal bagi pasukan NATO untuk meninggalkan semua negara yang bergabung dengan aliansi setelah 1997. Apa yang terjadi di pihak Rusia dalam beberapa minggu terakhir sebenarnya bukan diplomasi. Ini adalah kombinasi dari getakan, pemerasan, dan penghasutan, kata Baev. Saat operasi Rusia hampir selesai, negara-negara Amerika Serikat dan Eropa telah meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina. Inggris pekan lalu mengirim lebih dari 2.000 peluncur NLAW, yaitu senjata anti-tank ringan generasi berikutnya, dan mengerahkan sekitar 30 tentara dari resimen Ranger baru sebagai pelatih. Estonia mengatakan akan menyediakan rudal anti-tank Javelin, sementara Lithuania dan Latvia akan mengirim rudal anti-pesawat Stinger. Belanda juga mengatakan akan siap memberikan senjata pertahanan ke Ukraina. Amerika Serikat telah mengatakan akan meningkatkan bantuan dan pengiriman helikopter angkut Mi-17 yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan di Afghanistan. Keputusan untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina mencerminkan pemahaman bahwa Rusia dapat melancarkan serangan kapan saja. Kami tahu bahwa ada rencana untuk meningkatkan kekuatan itu bahkan lebih dalam waktu yang sangat singkat, dan itu memberi Presiden Putin kapasitas juga dalam waktu yang sangat singkat untuk mengambil tindakan agresif lebih lanjut terhadap Ukraina, kata Blinken. Cakupan serangan Rusia dan tujuan akhirnya masih belum jelas. Beberapa analis telah menyarankan Rusia mungkin ingin secara resmi mencaplok wilayah Donbas atau merebut wilayah untuk menghubungkan daratan Rusia dengan Crimea, semenanjung Ukraina.